صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. دايب غرام وحنين بمدح حبيبي الزين مشتاق ليك والله قلبي من المساكين. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. دايب غرام وحنين بمدح حبيبي الزين مشتاق ليك والله قلبي من المساكين. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. دايب غرام وحنين بمدح حبيبي الزين مشتاق ليك والله قلبي من المساكين. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي محمدا صلوا عليه وسلموا. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. دايب غرام وحنين بمدح حبيبي الزين مشتاق ليك والله قلبي من المساكين. صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه لتغنموا. صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua yang akan disampaikan oleh Al-Mukawam Kiai Haji Nasrullah MH. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lomba yang semangat tuh ya. Udah sarapan belum? Pantesan bos. Doain yang jawab salam saya. Kalau jodoh biar cepat dapat jodoh. Ada janda di sini. Kalau punya utang biar lunas utangnya.
sekali lagi ya, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya, guru saya, kawan saya di Situbondo, Kiai Haji Heri Hasan Fadli. Oh, saya kenalnya kok Heri. Kalau di sini siapa namanya? Oh, iya. Ngajarin kepada saya kalau mengucap salam hukumnya, jawab salam hukumnya, isinya salam adalah doa. Doa siapa yang tidak ditolak? Doanya Rasulullah, doanya aulianya Allah. Karenanya sering-sering kita ucap salam kepada para nabi, ucap salam kepada para wali. Kalau saat itu salam kita dijawab oleh mereka berisi doa, maka keberkahan, kasih sayang, keselamatan Allah untuk kita pasti diijabah oleh Allah. Amin Allahumma. Jadi jangan lupa sering-seringin baca salam kepada Sayyidil Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Udah, itu aja amalan yang paling mantap itu. Minta selamat, minta barokah, minta penuh kasih sayang. Alhamdulillah. Salam itu juga maknanya zikir. Maknanya apa? Assalam siapa? Allah. Assalam adalah Allah. Jadi setiap orang yang mengucapkan salam, menafsus salam bainakum, kata-katanya membawa keselamatan, nggak nyakitin orang. Betul? Tindakannya membawa keselamatan, enggak merugikan orang, enggak menzalimi orang. Itulah orang yang menyatu dengan assalam, yaitu Allah. Sekali lagi ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Syukur kepada Allah, siang hari ini Allah berikan kepada kita takdir yang baik. Alhamdulillah. Yakinlah tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kaya dikayakan Allah, yang miskin dimiskinkan Allah, yang sehat disehatkan Allah, yang sakit juga dikasih juga sakit oleh Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak ada yang menimpa kepada kita, keluarga kita, usaha kita, apapun yang berkaitan dengan diri kita, kecuali semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Karenanya jalani, syukuri, dan nikmati. Apa Bu? Jalani, syukuri, dan nikmati. Apabila kita mendapatkan kehidupan apapun model dan bentuknya, jalani saja. Lalu kamu syukuri dan nikmati. Jangan mengeluh dengan keadaan. Jangan larut dalam kesedihan, karena kesedihan, tangisan, air matamu, kekecewaan kamu tidak akan pernah merubah keadaan. Betul nggak? Kalau saja tangisan bisa merubah keadaan, yuk kita nangis bareng-bareng. Betul nggak? Kalau saja jeritan bisa merubah keadaan, ayo kita menjerit sama-sama. Tapi jeritan dan tangisan tidak pernah merubah keadaan. Tawakallah yang menjadikan keadaan itu bisa berubah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ibu-ibu, jamaah, bapak-bapak sekalian yang telah saya muliakan, semoga hadirnya kita di sini dihadirkan oleh Allah. Yang kita tadi sudah diingatkan oleh guru-guru kita, perjalanan hidup ini harus kita nikmati. Jangan sampai kita mengeluh dengan keadaan
membanding-bandingkan keadaan diri dengan keadaan orang lain. Al-istighol bil muqaranah mahjubun bisakinah. Orang yang sibuk membanding-bandingkan keadaan dirinya, rezeki dirinya, suaminya dengan suami orang, istrinya dengan istri orang, penghasilannya dengan penghasilan orang, mahjubun bisakinah, mustahil dia bahagia karena selalu membanding-banding. Jangan kau lakukan itu kalau kau ingin bahagia. Para alim ulama, para kiai, para asatidzah, segenap dewan kemakmuran Masjid Al-Iman ya. Masjid Al-Iman yang alhamdulillah saya berikan takbir hadir di tempat ini melalui wasilah guru saya Kiai Haji Heri Hasan Fadli. Mudah-mudahan beliau selalu sehat panjang umur, barokah dunia, barokah akhirat, sukses dunia, sukses akhirat. Semoga barokah orang tuanya masing-masing. Punya orang tua? Punya orang tua? Tidak ada satupun manusia terlahir di alam dunia tanpa wasilah orang tua. Betul? Saat ini kita mungkin punya segala, saat ini kita punya jabatan, saat ini kita punya keahlian, saat ini kita punya kepandaian. Mustahil itu ada tanpa wasilah orang tua. Tanpa wasilah orang tua. Sebelum kita berangkat jauh ke negeri seberang, ribuan langkah, jutaan langkah, bahkan bermil-mil jauhnya kita melangkah, tak mungkin itu terjadi tanpa diajari selangkah, dua langkah oleh orang tua. Sebelum kita pandai bicara seperti ini, pandai baca Al-Quran berhatam-hatam, pandai baca kitab berjilid-jilid, tak mungkin kita bisa melakukan itu tanpa diajari sepatah dua patah kata oleh orang tua. Karenanya adanya kita di sini, apapun keadaannya yang kita miliki itu wasilah orang tua. Mudah-mudahan barokah orang tuanya masing-masing, barokahnya mertuanya masing-masing, barokahnya guru-gurunya masing-masing. Wabil khusus barokah karomahnya guru saya dan guru Kiai Haji Hasan Fadli, Hadratus Syekh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Allah yarham, Allah limpahkan kepada kita semuanya. Sabab kelimpahan barokah orang tua, barokah mertua, barokah guru, Allah selamatkan hakikat iman Islam kita. Allah berikan petunjuk dalam perjalanan hidup kita hingga akhir hidup kita dalam keadaan radhiyallahu anhu wa radu an. Al-Fatihah. Lanjut. Belum apa ini? Saya datang kemari sebenarnya agak gampang sebetulnya. Malam itu, tadi malam saya manakiban. Jadi saya ini bukan penceramah. Saya biasa ngimamin manakibnya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Karenanya 2 minggu yang lalu abang saya ini ngabarin supaya ada kegiatan maulid di tempat ini. Cuman belum sempat ketemu ini. Akhirnya saya bergejolak hati saya berangkat tapi kagak ini ya. Kalau kita berangkat belum tentu iya, masih jadi gue dibohongin ya. Kalau kita kagak berangkat takut benar. Kalau benar kita apa malunya saudara saya nya. Udahlah biarnya daripada dia malu mendingan saya malu. Ternyata benar acara mama udah pada dandang. Alhamdulillah ada bapak-bapak di belakang sana sudah rapi. Alhamdulillah. Karenanya sebelum saya mulai saya ingin membersihkan hati saya dulu. Hati saya ini begitu kotor. Saya ajak jamaah juga untuk membersihkan hatinya masing-masing. Karena sumber segala masalah itu ada di hati. Kalau hati kita bersih, maka apapun yang kita lihat, apapun yang kita pandang akan ada keindahan semata. Kalau hati ini berisi kebencian, sehebat apapun orang, secantik apapun orang, sebaik apapun orang, semuanya adalah keburukan. Kalau hatinya buruk. Makanya benar apa yang disampaikan kanjeng Nabi, ala inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluha jasadu kulluh, wa idza fasada jasadu kulluh, ala wa hiya qulub. Sesungguhnya di jasmani kita ini, di
bagus, seluruhnya akan menjadi bagus. Kalau daging ini buruk, maka seluruhnya akan menjadi buruk. Ingatlah, daging itu bernama hati. Untuk itu ayo kita buka hati kita, Bu, ya. Kita buka hatinya, hilangkan prasangka apapun, hilangkan kebencian kepada siapapun, kebencian kepada suami. Misalnya ada yang benci sama suami, ada kebencian kepada mantan suami, misalnya kebencian kepada siapapun, hilangkan, karena itu tidak akan pernah menjadikan kamu bahagia. Kamu terbelenggu dalam keadaan di masa lalu. Taruh dulu masalahnya, ya. Saya ajak pikiran dulu sebentar, setuju ya? Saya ajak zikir dulu sebentar, baru nanti kita lanjutkan. Sebelum berzikir, kosongkan hati dan pikirannya. Jangan ingat apa-apa. Jangan ingat kita punya utang. Jangan ingat kita punya masalah. Jangan ingat kita punya penyakit. Ingat kita punya Allah. Ingat kita punya Allah. Ingat kita punya Allah yang maha segalanya, yang maha kaya, yang maha kuasa, yang mampu membalak-balik keadaan dan begitu mudahnya dengan kuasa Allah. Kuasa. Ingat itu saja. Jangan kamu ingat, aduh saya punya utang, aduh saya punya suami galak, yang punya istri, aduh istri saya nggak taat, yang punya masalah apapun. Jangan kamu ingat. Setiap kamu mengingat itu, kau akan larut dalam kesedihan itu. Karenanya ayo kita ingat saja kita punya Allah. Taruh dulu masalahnya, ya, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang, Bu, ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi abaina wa ummahatina wa ila ruhi masyayikhina wa ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Ayo kita mohonkan ampun untuk orang tuanya masing-masing, ya. Bayangkan wajahnya, ingat selalu kebaikannya, masih hangat dalam ingatan kita. Sering kita buat orang tua kita, entah bapak, entah ibu, meneteskan air mata, entah karena ucapan atau tingkah laku kita. Belum sempat kita buat mereka tersenyum bahagia, Allah sudah mencabut ruhnya. Belum terlambat, wahai saudaraku. Buatlah orang tua kita masing-masing tersenyum di alam kuburnya masing-masing, sabab doaku dan doamu sebagai anak yang soleh atau soleha. Apabila masih hidup, tekadkan dalam hati, minta kepada Allah, ya Rabb, berilah aku kesempatan juga kemampuan untuk bisa membahagiakan orang tuaku di penghujung usianya. Bayangkan wajah orang tuanya, mohonkan ampun kepada Allah. Ikuti saya. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim. Li abi wa ummi astaghfirullahaladzim.
وارحمهما كما ربونا صغارا لأستاذي أستغفر الله العظيم 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 للمسلمين والمسلمات 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 أستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه 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 أستغفر الله العظيم إنه كان غفارا 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 على بحر الشفاعة سيدنا حبيبنا شفيعنا نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأصحابه سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة وكرامة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى حضرة أبو العباس بن مكة نبي الله خضر عليه السلام وأمه الحبيبة حارثة وصاحبه نبي الله إلياس عليه السلام وأمنا آدم وأمنا حواء وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكرمين سيدنا ملائكة جبريل ميكائيل إسرافيل إسرائيل ملائكة جسران ملائكة روحاني ملائكة حفظ ملائكة رحمة ملائكة هداية ملائكة حملات العرش عليهم سلام الله ببركاته عنهم الفاتحة. وإلى حضرة جميع مشايخ سلسلة قدرية والنقشبندية جميع مشايخ سلسلة نقشبندية خصوصا سلطان أولياء قطب رباني وغوث السمداني سيدي الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وأزواجه وذريته ومريده ومحبه وسيد الصوفية مولانا الشيخ جنيدي البغدادي وشيخ بهاء النقشبندي وحجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي والشيخ عبد الوهاب الشعراني والشيخ عطية السكندري والشيخ أبي يزيد البستامي والشيخ أبو الحسن السادري والشيخ أحمد البداوي والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ إبراهيم الدسوقي والشيخ إبراهيم الباجوري والشيخ عيسى البراوي
wa Syekh Ahmad Ad-Dairabi wa Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa Syekh Muhyiddin Ibn Arabi wa Syekh Muhyiddin An-Nawawi wa Syekh Haqi An-Nasiri wa Syekh Imam At-Tazi wa Syekh Ali Al-Buni wa jami'a imam madzhab wa ahli silsilatihim wal akhirin anhum radhiyallahu anhum bi barakati anhumul Fatihah. وإلى حضرة شيخنا الشيخ محمود الترمذي شيخنا الشيخ أحمد جوهري بن شيخ محمد إسحاق عمر شيخنا الشيخ مسلم المراكب مرangkep شيخنا الشيخ عبد الحميد حسين شيخنا خليل Bangkalan Madura شيخنا هاشم أشعري Jombang شيخنا Samsul Arifin شيخنا أسد Samsul Arifin شيخنا Faid Asad Samsul Arifin شيخنا Dr. Munawar شيخنا Dr. Jazuli Nyetua Nyerung شيخنا Yusuf Junaidi شيخنا Ahmad Zainuddin شيخنا Mustafa Yusuf شيخنا Murtada Yusuf Hasan Yusuf شيخنا Asad Ahmad Zainuddin شيخنا Haji Ali Wafat Tempuru Jari Masuk Bulu Salama Usman Umiyah Al-Fatullah Al-Wali Haji Abdul Rashid Haji Junaidi wa ila hadratul Syekh Rabbana wa Sayyidina Pamijahan Syekh Maulana Hasanuddin Banten Syekh Maulana Yusuf Banten Syekh Maulana Mansuruddin Banten Buya Bimya di Banten Buya Ustami Banten Jami Aulia Ila di Banten wa ila hadratul Syekh Yusuf Al-Makassari Syekh Abdul Salam Al-Palimbangi Syekh Abdul Rauf As-Sikiri Syekh Samsudin Asmadani Syekh Nuruddin Alamiri Syekh Hamzah Mansuri Jami Aulia Ila di Sumatera wa ila hadratul Syekh Abdul Banjari Datuk Kalapan sesama mulai sesama jadi tuan guru Abdul Majid Bandar tuan guru Sungkul Martapura Kalimantan Selatan Jami Aulia Ila di Kalimantan wa ila hadratul Bahanan Bahanan Nahubaduki Bahasan Bahusain Bahmauli Bahjalil Bahmasudah Berbasaruna Bahmutamakin Badal Halutul Jamal Bahmadatul Jamal Badatul Babasul Kudus Mahamid Pasuruan Gusdur Gusmik Gusdur wa ila hadratul Jami Aulia Illah Jami Ulama Illah Minal Masyrik Ilal Maghrib Fil Alam seluruh aulianya Allah, seluruh ulamanya Allah di mana saja berada yang ditawasulkan oleh siapapun yang bertawasul. Wabil khusus kita makmum tawasulnya seluruh guru-guru kita. Semoga segala berkahan, kekaramahan yang Allah limpahkan kepada aulia, kepada ulama, juga Allah limpahkan kepada kita, keluarga kita dan seluruh anak keturunan kita. Radhiyallahu anhum bi barakati anhumul Fatihah. Khusus minta Fatihah ya buat ahli kuburnya masing-masing. Yang punya orang tua sudah meninggal, yang punya suami, yang punya istri, yang punya siapa saja, pembuka ini kampung yang kita bisa hidup nyaman tenang di tempat ini. Ada yang buka ini kampung tadinya bukan, pasti ada yang babat alas. Ayo niatkan masing-masing ya, orang tua ahli kuburnya masing-masing. Tsumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidina wa masyayikhina wa syekhi masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in wa jami'i imam wa jami'i jama'ah manatib wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha aynama kanu min qafin ila qafin min ladun adam ila yaumil qiyamah naqussu man ijtamana hahuna bisababihim wa man fataha hadhihi dar wa aqwalahum wa ru'asa'ahum wa ubara'ahum wa jami' arwah fi biladina Indonesia khassa wa fi buldanil muslimina amma Allahumma ighfir lahum warhamhum rahmatal abrar bi jahi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi karamati sultanil awliya sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bi barakati anhumul Fatihah. Yang meninggal sudah, sekarang kirimin Fatihah buat orang tua, mertua, gurunya masing-masing ya, yang masih hidup minta Fatihah buat orang tua, mertua, gurunya masing-masing yang masih hidup. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah mertua, orang tua, guru-guru kami yang masih hidup, sehatkanlah jasmani rohaninya, panjangkan umurnya, senangkan hatinya, selesaikanlah segala macam masalah-masalah kehidupannya,
tinggikan derajatnya. Amin. Kalau ada yang sakit di antara mereka, sembuhkan penyakitnya. Kalau ada yang punya hajat di antara mereka, kabulkan hajatnya. Semoga kita dijadikan anak, dijadikan murid, dijadikan menantu yang dapat membahagiakan mereka, Amin, ya membanggakan mereka, mengangkat harkat derajat martabat mereka di dunia wal akhirah. Semoga barokahnya orang tua, barokahnya mertua, barokahnya seluruh guru-guru kita Allah limpahkan kepada kita semuanya. Bi barokati al-Umul Fatihah. Ya khusus lagi minta Fatihah. Fatihah selanjutnya kita niatkan buat siapa? Anak cucu keturunannya masing-masing, ya. Punya anak, punya cucu, kita tidak bisa memantau mereka 24 jam. Kita hanya bisa memberi mereka uang, memberi mereka perhatian, tapi kita tidak tahu mereka seperti apa di masa yang akan datang. Untuk itu kita mintakan kepada Allah dibungkus dengan surat Al-Fatihah bersama-sama. Saya yakin Fatihah kita pasti dijabah oleh Allah. Amin ya Allah. Amin. Kenapa saya begitu yakin? Yang ada di hadapan saya orang-orang yang luar biasa soleh dan solehahnya. Makanya momentum ini saya manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengambil madad, mengambil keberkahan dari kumpulnya kita di sini, para ulama, para asatidz, para orang soleh. Kita doakan anak turunan kita masing-masing. Semoga anak keturunan kita masing-masing, anak cucunya masing-masing dijadikan anak yang soleh atau solehah, disehatkan jasmani rohaninya, diselamatkan dunia dan akhiratnya, disukseskan dunia dan akhiratnya, ditinggikan derajatnya oleh Allah, dijadikan anak keturunan yang dapat mengangkat harkat derajat martabat orang tuanya, keluarganya di dunia wal akhirah, menjadi kebanggaannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jangan lupa Bu ya, sering-sering doain anak keturunan, karena takdir Allah yang menentukan. Saat ini kita melihat anak kita baik-baik saja, nggak tahu di masa yang akan datang seperti apa. Jangan pernah putus mendoakan anak keturunan. Fatihah selanjutnya buat Indonesia yang sama-sama kita cinta. Semoga buminya mengeluarkan barokah, langitnya menurunkan barokah, Indonesia diselamatkan dari berbagai macam bencana alam, diselamatkan dari berbagai macam wabah penyakit, selamat dari perang saudara, selamat dari perang antar suku, selamat dari perang antar agama. Negara kita dari pemimpinnya semuanya, dari RT sampai presidennya, diberikan taufik hidayah inayah oleh Allah sehingga bisa membawa keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Amin amin ya Allah. Fatihah ini juga buat Masjid Al-Iman. Semoga masjid ini ditambah-tambah barokah oleh Allah. Sababiyah barokah jamaahnya yang hadir di sini, yang istiqomah, yang membantu terselenggaranya acara syiar di masjid ini, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabul hajat dan cita-citanya, diselamatkan dunia dan akhiratnya. Juga Fatihah ini diniatkan buat rumahnya masing-masing. Rumahnya dibayangin dulu ya, bayangkan rumahnya masing-masing. Yang kontrak ya bayangin kontrakannya, yang punya rumah bayangkan rumahnya. Semoga rumahnya dijadikan rumah yang barokah. Sababnya barokah keluarga yang tinggal di dalamnya dirukunkan selalu oleh Allah, dijauhkan dari cekcok dan selisih, dijauhkan dari berbagai macam malapetaka, dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya, dijauhkan dari berbagai macam pertengkaran dan pertikaian, ditambah rasa cinta dan kasih sayangnya. Fatihah ini juga diniatkan untuk tempat usahanya masing-masing. Yang punya tempat usaha ya, dibayangkan dulu. Semoga usahanya dijadikan usaha yang penuh dengan barokah. Sababnya barokah, tambah hari tambah jaya, tambah hari tambah makmur, rezekinya melimpah ruah,
halal, banyak barokah, kuat buat ibadah. Semoga di mana saja aku dan kau berada selalu diliputi barokah. Al-Fatihah. Nah sekarang Fatihah buat dirinya masing-masing ya. Pegang kalau punya sakit hati, pegang hatinya. Kalau punya sakit kepala, pegang kepalanya ya. Pegang dadanya masing-masing. Maafkan diri dan keluarganya masing-masing ya. Fatihah ini kita niatkan buat dirinya masing-masing, buat keluarganya masing-masing, buat keturunannya masing-masing, buat tetangganya masing-masing, kiri kanan depan belakang, buat orang yang cinta maupun benci tidak terkecuali, yang tulus ya, yang ikhlas. Bacakan Fatihah buat yang benci, buat tetangga kiri kanan, maafkan dulu mereka. Semuanya yang hadir di sini dengan izin dan kuasa Allah. Kalau punya penyakit, sembuh penyakitnya. Kalau punya masalah, dengan sebab mukjizatnya surat Al-Fatihah, diberi jalan keluar segala masalahnya oleh Allah. Kalau punya hajat, dengan barakah karamahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, sifatnya Kanjeng Nabi, kabul hajatnya, hasil maksudnya. Yang selama ini dihina orang, dimuliakan oleh Allah. Yang selama ini direndahkan orang, disepelekan orang, diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga akhir hidup kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Iya kan. Ada sebuah diskusi bunyinya begini Bu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah bersabda, abdi ati'ni fima amartu wa la tu'allimni bima yusrihu. Wahai hambaku, kata Allah, aku dan engkau di dalamnya. Hamba Allah, ati'ni fima amartu, taati apa yang aku perintah kepada kamu. Wa la tu'allimni bima yusrihu, jangan ajari aku apa yang baik untuk kamu. Lalu kenapa kita harus berdoa? Kalau doa kan minta ya. Yang sakit pengen sembuh, betul. Yang susah pengen senang, betul. Yang miskin pengen kaya, betul. Yang rumah tangganya cekcok dan selisih pengen rukun, betul nggak? Itu keinginan kita, minta sama Allah. Tapi Allah bilang wala tu'allimni bima yusrihu, jangan ajari apa yang baik untuk kamu. Ternyata bukan pengaburan hajat saja yang kita harapkan dari doa. Sekalipun doa kita jutaan, miliaran kita panjatkan, belum dijadikan kenyataan, jangan pernah putus kita berdoa kepada Allah. Karena doa itu perintah. Doa itu perintah disuruh oleh Allah. Sekarang minta masing-masing nih. Minta yang yakin, yang khusyuk, minta tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, bertawassul kepada Kanjeng Nabi. Yakinlah doaku dan doamu pada hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kumpul bersama kumpulan orang baik, ada di tempat yang baik, bertawassul kepada orang yang terpilih oleh Allah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertawassul kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Jangan ada keraguan di hati kita tentang kuasanya Allah, tentang kuasanya Allah. Jangan ada keraguan sedikit pun. Kalau dulu Allah memberikan keselamatan ketika Nabi Musa dengan pengikutnya dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun, betul ya? Dikejar sampai ke tepi Laut Merah, mau maju ke depan lautan, akhirnya ujung-ujungnya kematian. Mau mundur ke belakang, ada tentara Fir'aun, ujung-ujungnya juga kematian. Kuasa Allah hadir. Dengan kuasa Allah, Allah perintahkan Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke lautan, niscaya menjadi jalan keselamatan. Itu dulu zaman Nabi Musa. Oh, itu kan Nabi, saya orang biasa. Jangan kau berpikir seperti itu. Tuhannya tetap sama, yaitu Allah. Tuhannya tetap sama, yaitu Allah.
Allah tidak pernah berkurang sedikit kuasanya. Kalau dulu Allah menyelamatkan Nabi Musa, memberikan jalan keluar atas masalahnya, detik saat ini yakinlah kuasa Allah tetap tidak berkurang sedikit pun. Yakin? Yakin? Ayo minta yang yakin ya. Nanti kalau saya bilang takdi hajatina, ya Allah kabulkan hajat kami, nunduk dulu, diam ya, mohon ampun lahir batin, lalu minta semuanya apa yang menjadi hajatnya masing-masing. Yang punya masalah penyakit, yang punya masalah kesehatan, yang punya masalah ekonomi, yang punya masalah keluarga, ngadu sama Allah. Yang yakin ya, lisahibil hajat ana wa antum bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekh Qadir Al-Jailani wa bi syafa'at nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi'idznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdir hajatina. Al-Fatihah. 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 Ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridaka madlubi. Ilahi ilmuka kafin an su'ali. Ikfini bihaqqil Fatihah su'ala wa karamika kafin anil maqali. Akrimni bihaqqil Fatihah maqala wa hasil ma fi dhamiri. Semoga semuanya yang hadir di sini dengan kuasa Allah, dengan barokah karomahnya orang-orang tua kita, barokah karomahnya Syekh Abdul Qadir Jilani, syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hati kita yang tadi penuh dengan kebencian diisi diganti dengan penuh kecintaan. Hati kita yang keras membatu diganti dengan hati yang lembut. Hati kita yang selama ini terkontaminasi dengan berbagai macam penyakit hati disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sembuhnya hati kita, pandangan mata kita berisi kebaikan, pikiran kita berisi kebaikan, rencana-rencana kita berisi kebaikan. Dan sebab kebaikan-kebaikan tersebut sampai terus menerus menjadikan akhir hidup kita husnul khotimah. Jangan berharap menatap indahnya purnama, kata Allah. Jangan berharap menatap indahnya purnama apabila kau tidak mau menembus gelapnya malam.
Tak mungkin ada cahaya tanpa ada gelap gulita. Jika saat ini kita melihat diri kita atau keluarga kita, famili kita ada di dalam dunia kegelapan, jangan dihina. Biarlah mereka ada di masa itu. Satu saat dengan izin dan kuasa Allah, kalau sudah diberi hidayah, mungkin lebih hebat ibadahnya ketimbang kita. Dan kalau saat ini kita ada di tengah terangnya purnama, dia adalah ada dalam hidayahnya Allah, jangan besar kepala. Ini pun tidak selamanya kita miliki. Bisa jadi Allah rubah kita menjadi seperti mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kita baca doanya ya. Ya, semuanya tadi intinya maulid kali ini, ayo rekonstruksi hati kita. Apa? Memperbaharui hati kita yang menjadikan baik cara pandang kita, yang menjadikan masa depan kita lebih baik. Karena kalau hati kita tidak direnovasi, apalagi keadaan seperti ini, Bu, keadaan ekonomi sulit, gara-gara ekonomi ribut antara suami dengan istri, betul nggak? Di pengadilan berapa banyak orang kasus perceraian, masalah ekonomi itu yang menjadi mayoritas. Karenanya kalau tidak didasari dengan hati yang baik, tidak dilandasi dengan keimanan, menjalankan kehidupan pada saat ini sangatlah penuh dengan kepedihan dan penderitaan. Karenanya ayo kita pasrahkan kepada Allah. Wa ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan urusanku, urusan suamiku, urusan anakku, urusan istriku, urusan keluargaku hanya kepada Allah. Kalau kita sudah serahkan kepada Allah, nggak usah periksa-periksa lagi HP-nya. Ibu, laki pulang, lagi tidur, HP-nya diperiksain. Ada begitu di sini? Dicek WA sama siapa aja. Kalau sudah memasrahkan kepada Allah, udah nggak usah dipikirin. Pemeliharaan aku dan engkau sangatlah terbatas, betul ya? Panca indera kita sangat terbatas. Kita hanya dibayangi tembok saja sudah nggak kelihatan apa yang ada di balik tembok. Jangankan tembok, kelopak mata ini ditutup saja, nggak kelihatan. Karenanya sangat terbatas. Minta kepada yang tidak terbatas, Al-Khabir, yang maha mengawasi, yaitu Allah. Pegang baik-baik ya. Jangan pernah mengeluh dalam keadaan, dalam segala keadaan. Syukuri, jalani, nikmati. Jangan pernah membanding-bandingkan. Maka kalau ini kita jalankan, hidup kita akan bahagia. Nggak peduli tetangga punya kulkas, nggak peduli tetangga punya mobil baru. Jangan sampai ada cerita kiai-kiai tetangga punya kulkas meriam, tetangga punya mobil ampau, tetangga rumahnya dibangun modern ya. Kenapa? Hatinya rusak. Cukup ya, kita berdoa bareng-bareng ya, doa manakib aja ya. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha taysir wa taghliqu biha anna babas syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir bijahil basirin nadir wal qamaril mustadir wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah bi barakati abaina wa ummahatina. Allahumma ya Allah bi barakati asatidina wa masyayikhina. Allahumma ya Allah bi barakati wa karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Allahumma ya Allah wa bisafa'at nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi'idnillah wa idallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya Allah ya Rabb, terima kasih Engkau telah berikan kepada kami kehidupan yang merupakan sebuah kesempatan yang berisi harapan. Jadi karena kehidupan kali ini
menjadi kesempatan, menjadi harapan keadaan yang lebih baik lagi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang maha welas asih. Kami punya orang tua yang sudah mengurus kami dengan begitu berat bebannya, peras keringat banting tulang. Mereka upayakan apapun untuk kami. Saat ini mereka sudah ada di hadirat-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa mereka ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa orang tua kami. Ampuni semua dosa-dosa orang tua kami. Innaka antal ghafurur rahim. Untuk orang tua kami yang masih hidup, beri mereka kesempatan ya Allah. Beri mereka kesempatan hidup bahagia bersama kami. Dan berilah kami kesempatan juga untuk bisa membahagiakan orang tua kami. Kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membahagiakan orang tua kami, tapi kadang keadaan sudah tidak menentukan kami untuk bisa membahagiakan. Engkaulah yang bisa mengganti keadaan ini sehingga kami bisa membahagiakan orang tua kami. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya kafi ya mughni ya fatah ya razzaq. Ya Allah ya Rabb, Engkau yang membuka, Engkau yang menutup, Engkau yang memberi, Engkau yang mengambil. Apa yang kami miliki adalah apa yang Engkau beri. Kami tidak minta perubahan atas apa yang telah Engkau tetapkan, tapi berilah kami kerelaan dalam menjalankan takdir yang Kau berikan, dan berilah kami hidayah dalam menjalankan Islam, dan berilah kami pengampunan dalam segala permintaan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ufawwidu amri ila Allah. Inna Allaha basirun bil ibad. Allahumma ya kahfi ya mughni ya fatah ya razzaq. Ya Rabb, satu saat pasti kami akan kembali kepadamu ya Allah. Ajal akan menjemput kami. Jangan matikan kami ya Allah sebelum kami mendapatkan keridhaan orang tua kami. Yang istri, jangan matikan kami sebelum mendapatkan keridhaan suaminya ya Allah. Yang suami, jangan matikan mereka sebelum mendapatkan keridhaan istrinya. Dan yang anak, jangan matikan mereka sebelum mendapatkan keridhaan orang tuanya. Dan jangan matikan kami semua sebelum mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Jangan matikan kami semua kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna waz-ziyadah. Bijari Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Dhis syafa'ah wa alihi wa sahbihi dhawis siyadah. Bijari Abu Labbas Balian bin Malkan Nabi Allah Khidir alaihi salam Dhil istiqamah. Bijahi Qutbi Rabbani wa Ghawsis Samadani Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an Dhil karamah. Bijahi Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bihurmatin Nabi wa bi karamati Syekh Abdul Qadir Jilani bi sirri asraril Fatihah.